Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Noprino Rayudin dengan NPM 22430086 dari kelas 8 kelas B. Saya di sini untuk memenuhi tugas minggu tenang dari Bapak Dedi Irawan, Eskom MTI, selaku dosen mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Secara teori, database adalah suatu sistem yang memproses input berupa data menjadi output, yaitu informasi yang diinginkan untuk memperoleh database yang handal. Perlu diperhatikan hal-hal seperti keamanan data, kualitas data, kemudahan akses, kemudahan pengolahan data, dan kemungkinan untuk pengembangan database tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Distributed Database Management atau DDBMS adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Contoh tipikal dari SMBD adalah akuntansi, sumber daya manusia, dan sistem pendukung pelanggan. SMBD telah berkembang menjadi bagian standar di bagian pendukung atau back office suatu perusahaan. Contoh SMBD adalah Oracle SQL Server 2000/2003, MS Access, MySQL, dan sebagainya. Namun, pada Distributed Database Management System atau DDBMS, kegagalan pada salah satu site atau kegagalan pada hubungan komunikasi dapat membuat beberapa site tidak dapat diakses, tetapi tidak membuat operasional DDBMS tidak dapat dijalankan. Dan juga, jika terjadi kegagalan dalam pengaksesan data pada suatu sistem dikarenakan jaringan komunikasi terputus, maka site yang ingin mengakses data tersebut dapat mengakses pada site yang tidak mengalami kerusakan. Berikut beberapa karakter dari DDBMS, diantaranya: 1. Kumpulan dari data yang digunakan bersama yang berhubungan secara logik. 2. Data terpecah-pecah menjadi sejumlah fragmen. Yang ketiga, ada fragmen dapat direplikasi. Dan yang keempat, fragmen atau replikanya dapat dialokasikan atau ditempatkan ke suatu tempat. 5. Tempat-tempat dihubungkan oleh jaringan komunikasi. Sedangkan database distribusi adalah sebuah database yang diatur oleh manajemen sistem atau DBMS yang tersimpan secara fisik pada beberapa komputer yang terdapat pada beberapa lokasi dengan terkoneksi pada sebuah jaringan. Jaringan tersebut harus bisa menyediakan akses bagi user untuk melakukan sharing data. Terdapat dua macam sifat dari database terdistribusi, yaitu homogeneous, artinya suatu database terdistribusi di mana data didistribusikan pada beberapa komputer dengan menggunakan DBMS atau Database Management System yang sama. DBMS digunakan pada database terdistribusi untuk melakukan koordinasi data pada beberapa node. Heterogeneous adalah kebalikan dari homogeneous, di mana data disebarkan dengan menggunakan DBMS yang berbeda. Terdapat beberapa keuntungan dari distribusi database. Di antaranya ada pengawasan distribusi dan pengambilan data jika beberapa site yang berbeda dihubungkan. Seorang pemakai yang berada pada satu site dapat mengakses data pada site lain. Contoh, sistem distribusi pada sebuah bank, kemungkinan seorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lain. Reliability dan availability. Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site sendiri atau mata rantai komunikasi antar site. Kecepatan pemrosesan query. Contoh, jika set gagal dalam sebuah sistem terdistribusi, set lainnya dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada beberapa set. Otonomi lokal. Pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi
ketergantungan pada pusat pemrosesan. Efisiensi dan fleksibel data dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik distribusi, dan fleksibel data dalam sebuah sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau desain, atau salinannya dapat dihapus. Ekonomi Growth Law menyatakan daya listrik dari sebuah komputer dihitung menurut biaya yang dihabiskan dari pengguna peralatannya. Misalnya 3 kali biaya peralatan, 9 kalinya dari daya listrik, sehingga lebih murah jika membuat sebuah sistem yang terdiri dari beberapa mini komputer yang mempunyai daya yang sama jika dibandingkan dengan memiliki satu buah superkomputer. Kekurangan dari distribusi database sendiri yaitu harga software mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database distribusi. Kompleksitas set beroperasi secara paralel sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran dan algoritma. Adanya kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Biaya pemrosesan tinggi, perubahan pesan, dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar set. Sulit menjaga kebutuhan data. Banyaknya pengaksesan data membuat kekurangannya sekuritas terhadap data yang telah terdistribusi. Kurangnya standar, tidak ada tool atau metodologi untuk membantu user mengubah database terpusat ke database terdistribusi. Kurangnya pengalaman sistem DB terdistribusi bertujuan umumnya general purpose tidak sering digunakan. Yang digunakan adalah sistem prototype yang dibuat untuk satu aplikasi. Perancangan basis data lebih kompleks sebelumnya menjadi keuntungan, tetapi karena distribusi menyebabkan masalah sinkronasi dan koordinasi, kontrol terdistribusi menjadi kerugian atau kekurangan di masalah ini. Ya, mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya kali ini. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.